Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini saya mau membersihkan tungku kompor dan bagian dalamnya juga saya bongkar karena saya pikir ini bagian tungku yang berjamur ini udah lama nggak saya pakai karena emang mati ya, jadi nggak bisa digunakan. Dan ini saya juga mau rendam dan dibersihkan paku-paku yang karatan ini, tentunya menggunakan ekoenzim, cairan alami serbaguna. Tumpah. Hasil fermentasi dari gula atau molase dan kulit buah, kulit sayur yang segar, difermentasi selama 3 bulan tentunya. Nah, ini nanti mau saya rendam pakai, ini cairan ekoenzim ini ada 1 liter ya teman-teman. Alhamdulillah saya punya stok banyak, jadi bisa digunakan untuk merendam kompor ini atau tungku yang kotor, karatan, dan emang bener-bener udah kayak susah banget gitu hilangnya ya. Caranya gampang. Kalau teman-teman mau coba di rumah, tinggal langsung direndam seperti ini saja. Kira-kira semua bagian terendam ya, biar karatnya hilang dan bersih. Ini kayaknya kurang, jadi saya tambah sedikit lagi. Gimana teman-teman di rumah kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Allah berikan rezeki yang berkah dan tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada, karena sepertinya kasus COVID ini mulai merambak ya teman-teman ya, merambak kembali. Jadi teman-teman di rumah harus tetap jaga kesehatan kemanapun kita berada, cuci tangan, kemudian pakai disinfektan, dan ini ekoenzim juga bisa digunakan sebagai disinfektan dicampur dengan air ya, kira-kira perbandingan 1:1000. Jadi kalau teman-teman mau gunain buat disinfektan itu bisa dipakai di botol-botol kecil yang biasa kita gunakan untuk hand sanitizer itu. Nanti tinggal bawa deh kemana-mana, lebih ramah lingkungan, insya Allah ya. Nah, ini untuk semuanya saya rendam-rendam seperti ini. Kayaknya karena nggak muat tungkunya, jadi yang direndam 1 dulu. Untuk yang satunya kayaknya direndam di tempat lain deh. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini yang satunya, tungku kompor satunya mau dipindahkan ke tempat lain. Nah, ini udah sekitar setengah jam ya teman-teman. Ini mau saya sikat-sikat dulu dengan sikat gigi bekas. Jadi teman-teman kalau ada sikat gigi bekas jangan dibuang, bisa manfaatkan kembali untuk membersihkan barang-barang lain ya, seperti ini contohnya. Kita tinggal sikat-sikat seperti ini. Kita hilangkan kayak noda-noda bekas masak atau bahkan ada karatannya ya teman-teman. Itu kompor kayaknya kompor lama banget ya, sudah tua gitu, modelnya juga model lama. Itu dulu dapat dikasih dari tetangga waktu masih di Bekasi. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini cukup udah bersih ya. Nah, kita tinggal ini bagian dalaman kompor, jadi saluran gasnya itu ya teman-teman. Kemarin pas dibersihkan bagian dalamnya itu ini banyak sekali kayak kotorannya, jadi setelah dibersihkan bagian dalamnya, saya sekalian aja mau direndam. Nah, ini tuh setelah direndam pakai ekoenzim, Masya Allah ya, gampang banget dibersihkan. Lihat teman-teman, bisa lihat di video ya.
Kalau ini tuh gampang banget. Kalau misalnya kita bersihin secara langsung gitu atau dielap itu agak susah ya, keras gitu, apalagi seperti ini nih, ada bagian-bagian yang karat seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat perbedaannya, yang sudah dibersihkan sama yang belum. Nih, yang udah bersihkan main cerang banget ya teman-teman. Masya Allah, ekoenzim, padahal bahannya cuman dari gula merah atau molase, dari sisa-sisa kulit sayur dan buah. Jadi kita manfaatkan sampah organik kita, bekas konsumsi kita sendiri, kita manfaatkan menjadi ekoenzim yang sangat banyak manfaatnya tentunya. Kadang kalau kurang bahan organik, saya biasanya mulung. Ya, mencari di tukang es jeruk peras, biasanya kita cari kulit jeruk ya. Terus dicari di tukang es buah gitu teman-teman. Tapi biasanya saya jajan dulu, kayak beli gitu, bawa wadah sendiri. Kemudian baru deh, bang boleh nggak gitu. Ini kulit jeruknya saya bawa pulang gitu. Biasanya sih mereka seneng ya, karena membawa pulang sampah mereka gitu. Biasanya kan selalu dibuang di tempat sampah atau bahkan di TPA gitu. Nah, ini dibersihkan dulu bagian-bagian bawahnya ini. Nah, lihat teman-teman, main cerah banget kan ya. Kita bisa bedakan bagian sama yang belum dibersihkan dan sangat jauh berbeda ya. Ekoenzim ini sangat ramah lingkungan, bagus sekali untuk air. Nah, untuk air itu, misal teman-teman ini kan ini cairannya ini kan nanti bakal saya siramin ke selokan kan. Biasanya kalau selokan yang bau, yang tercemar itu baunya akan hilang teman-teman. Jadi nggak terasa bau lagi. Kalau banyak, biasanya ketika hujan, saya siramkan di aliran air gitu aja. Bagus untuk air, penjernihan air, ramah juga untuk udara ya. Jadi dia itu ekoenzim ini bisa mengikat karbon dioksida ya, atau CO2. Itu sangat bagus. Makanya tiap hari saya semprot-semprot di dalam rumah. Itu kalau udah disemprot itu rasanya tuh kayak yang adem banget gitu teman-teman. Apalagi ketika suhu udara panas gitu ya. Itu sangat adem menurut saya. Kalau yang udah biasa menggunakan ekoenzim seperti ini, jadi mungkin udah tahu bagaimana. Nah, ini bagian tungkunya, lihat dekil banget ini. Aduh, yang punyanya rajin banget bersihin ya. Aduh, bisa dilihat kan teman-teman, malu saya tuh sebenarnya, karena emang benar-benar nggak apik kalau bersihin kompor. Paling kayak yang pinggir-pinggirannya aja. Kalau bagian ini tuh benar-benar paling males. Makanya tadinya kan mau beli tungkunya aja yang ini di pasar kan, waktu itu pernah lihat. Tapi saya mikir lagi, pasti nanti kebuang kan, sayang, sampah lagi, limbah lagi. Walaupun mungkin untuk kayak bapak pemulung itu bisa dijual ya kan, tapi kan kalau masih bisa digunakan, lebih baik kita bersihkan saja. Walaupun ini setelah membersihkan ini, aduh pinggang saya langsung encok. Ini tuh yang ini kan 30 menit ya teman-teman. Untuk yang kecil-kecil tadi sudah beres, tapi untuk yang ini masih susah, kayak masih tuh lihat, masih kotor, kerak-keraknya masih belum bisa ngelupas ya. Tadi saya udah sikat sekuat tenaga, jadi mau saya rendam dulu, nanti mungkin sore bakal saya sikat lagi. Nah, lihat, kalau ini gampang walaupun masih ada yang karat, tapi ya udahlah. Ini emang susah, yang penting bersih dan nggak kotor lagi. Jadi kompor yang satunya bisa nyala. Nah, ini dia. Nah, udah seharian, ini juga paku udah direndam, udah dicuci bersih. Lihat hasilnya teman-teman. Karatannya hilang kan? Masya Allah ya.
Cairan ekoenzim ini memang benar-benar ajaib. Nah ini yang tadi kan ini direndam lagi, untuk yang kedua kalinya udah saya sikat-sikat bersih, udah saya bilas ya, dan alhamdulillah tungkunya udah mencerang-mencerang, ini juga udah bersih. Ini yang tadi pagi udah kering kayaknya ya, jadi nanti bisa langsung digunakan. Saya tuh sengaja jadi masaknya sore, paginya nggak masak. Jadi semua barang-barang yang kita pikir tidak bisa digunakan kembali, itu ternyata kalau kita mau rajin membersihkan itu pasti bisa digunakan kembali ya. Alhamdulillah udah selesai, udah bersih, udah kinclong, dan nanti mau saya pasang kembali di kompornya. Gimana sih cara bongkar atau cara pasangnya? Oke, kita simak ya. Nah, ini kompornya kan teman-teman pasti tahu lah, ini kompor jadul ya, keluaran Rinnai mungkin yang tahun berapa gitu. Jadi udah lama banget. Lebih-lebih yang punyanya itu rajin banget membersihkan alias males ya. Paling saya tuh pinggir-pinggirannya aja nih yang dibersihkan. Nah ini mau dimasukin ya, ini teman-teman nih, di sini kan ada lubang biar teman-teman biar mau belajar membersihkan seperti ini bisa. Nah udah dipasang sampai ke kunci yang tadi ya, pas lubangnya. Nah bagian depannya kita masukin nih. Nanti ada pengaitnya kayak besi kecil seperti ini, kita tinggal kaitkan di pinggirnya. Nah kayak gini dimasukin ke lubangnya. Nah ini kompor yang itu, yang sebelah kanan tuh tadinya mati teman-teman ya, jadi udah lama lah nggak saya pakai, ada sekitar beberapa bulan, makanya tadi tungkunya sampai berjamur kan, saking saya nggak mau benerin ya. Sebenarnya mau sih benerin, cuman kayak yang males gitu. Ya udahlah, malesnya harus dihilangkan, harus semangat ya teman-teman. Jangan ditiru yang males, yang jeleknya jangan ditiru. Ini seperti ini untuk memasangnya, bisa ya teman-teman. Nah ini untuk bagian atasnya, gampang sih, yang penting harus hati-hati aja. Ini tadinya mati ya, tadinya mati. Kita coba tuh kayak gitu tuh teman-teman. Nah alhamdulillah udah nyala. Senang banget, akhirnya tungku satunya bisa digunakan. Tinggal pasang deh ini. Ini tuh kayak belum bersih sempurna ya, tapi nggak apa-apa deh. Lebih baik lah daripada yang tadi. Yang ini tuh yang jamurnya banyak tadi tuh temen, udah bekarat, berjamur. Dan alhamdulillah nyala. Tuh jadi apinya biru ya, walaupun masih ada yang merahnya dikit, mungkin karena baru lagi. Nah ini untuk tungku satunya sudah dipasang bagian dalamnya, tinggal pasang ininya. Oke, kita coba lagi, kita coba, dan alhamdulillah lupa belum dipasang ini. maaf teman-teman. Nah kita pasang dulu, hati-hati ya, kalau teman-teman yang belum terbiasa harus dampingi sama yang biasa seperti suami. Nah ini udah selesai, alhamdulillah. Assalamualaikum.